Mary menggigit kuku-kuku jarinya. Kekhawatiran tengah melandanya. Ia mondar-mandir tidak jelas di ruang tengah sana, berpikir keras agar semuanya tidak ketahuan. Di saat yang bersamaan, Cecil menuruni anak tangga. Cecil menguap lebar dengan wajah bantalnya. Rambutnya pun masih berantakan, mirip singa yang baru saja bangun tidur. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Cecil, gawat ini gawat. Melihat putrinya Mary bergegas menghampirinya. Cecil mengerit. Gawat kenapa, Mah? Huaam. Tanya Cecil kembali menguap. Entah bagaimana cara didik Mary, sehingga membiarkan anak perawannya bangun di siang seperti itu. Gawat Sil, mereka, maksud mama nenekmu itu tahu kalau ada barangnya yang hilang. Dan sekarang mereka tengah menuju ke ruang pengendali untuk mengecek CCTV. Lapor Mary. Cecil yang masih setengah mengantuk itu pun sontak membelalakan matanya. Apa Mah? Nenek tahu koleksi barangnya hilang. Kok bisa? Cecil mendelik syok, kesadarannya pun pulih seketika. Ini semua gara-gara gadis kampung itu. Cecil, kita harus bagaimana sekarang? Bagaimana kalau kamu terekam CCTV saat mengambil barang itu? Mary menuduh Nea sebagai dalang terbongkarnya barang yang hilang. Dan di saat yang bersamaan ia terlihat sangat cemas. Aduh Mah, aku juga gak tahu. Lupa juga kalau ada CCTV di rumah ini. Pikirku CCTV sudah lama dan kakek pun gak pernah mengecek CCTV. Ucap Cecil. Awalnya Mary tidak tahu menahu. Tetapi saat melihat Cecil memborong banyak belanjaan waktu itu ia penasaran. Dan setelah ia tanya ternyata anaknya mencuri satu barang antik Nyonya Ruby. Mukanya menasehati tetapi Mary malah mendukung. Dan terjadilah pencurian yang kedua. Uang itu dibuat foya-foya oleh pasangan ibu dan anak tersebut. Bagaimana tidak? Satu barang saja bisa laku 100 juta lebih, dan yang terakhir Cecil mendapatkan 237 juta. Sangat amazing bukan hanya untuk barang sekecil itu. Hasil karya seni memang seluar biasa itu. Terus ini gimana dong? Kalau ketahuan kamu yang ngambil, habis sudah kamu Cecil. Mary terlihat semakin cemas dan ketakutan. Ayo kita susul mereka, Mah. Cecil mengajak ibunya untuk ikut ke ruang pengendali. CCTV itu ada sudah sedari dulu, sejak zaman Kania masih kecil. Dan model CCTV pun masih jadul, belum bisa tersalur ke ponsel. Jetty adalah ruang pengendalian di rumah itu. Mama berharap semoga saja CCTV gak berfungsi, Sil. Ucap Mary. Iya, Mah. Semoga saja CCTV-nya mati. Sudah lama juga kan CCTV gak diperbarui. Keduanya pun berharap semoga CCTV tidak berfungsi. Di dalam ruang pengendalian, Nea mulai mengutak-atik komputer jadul yang dikhususkan untuk memantau CCTV rumah tersebut. Sejauh ini keadaan rumah aman-aman saja. Tidak pernah ada masalah maupun kasus pencurian seperti ini. Dan juga tidak pernah ada aduan mengenai sikap aneh At yang bekerja di rumah itu. Dengan keadaan rumah yang hampir tidak pernah ada masalah seperti itu, membuat Tuan Guntur maupun Nyonya Ruby jarang memeriksa CCTV. Semua mereka percayakan pada Mbok Inem. Tetapi Mbok Inem yang selalu diintimidasi oleh Mary tidak pernah mengadukan sikap semena-mena Mary. Dan semenjak Nea datang ke rumah itu, Mbok Inem mulai berani memberontak dan melawan. Nenek sedang apa? Tanya Cecil basa-basi. Semua orang menoleh pada Cecil dan Mary yang baru datang. Naya sendiri hanya melirik sekilas pada mereka berdua, kemudian kembali fokus dengan komputer yang ada di hadapannya itu. Ada sedikit masalah. Mungkin faktor komputer yang jadul. Tetapi Naya berusaha untuk memulihkannya. Memang butuh waktu, tetapi Naya yakin pasti masih bisa. Ini loh Non Cecil. Ada pencuri di rumah ini. Dan kami sedang mencari tahu siapa pencurinya. Mbok Inem yang menyahut, dan dengan Cecil terpaksa Mbok Inem juga memanggilnya dengan sebutan Non. Nyonya Ruby mengangguk membenarkan. Benar, 2 barang antik koleksi nenek hilang. Entah siapa yang mengambilnya. Barang itu kalau dijual memang laku mahal. Pintar sekali malingnya. Imbuh Nyonya Ruby.
Klek. Cecil dan Mary saling pandang. Keduanya kesulitan menelan salivanya sendiri. Pencuri? Kok bisa ada pencuri di rumah ini, Nenek? Cecil pura-pura kaget dan tidak tahu menahu. Bisalah Non Cecil. Orang kepepet mah bisa saja melakukan hal tersebut. Sahut Mbok Inem lagi. Tatapannya sedikit memicing pada Cecil. Mbok Inem pun curiga. Mungkin saja pelakunya salah satu dari ibu dan anak tersebut. Faktor pemotongan uang bulanan kemarin mungkin. Bisa saja bukan? Karena kalau Mbok Inem merasa mereka anak yang baik. Jujur juga. Tapi gak tahu juga deng. Semua bisa saja terjadi kalau orang sedang kepepet. Nenek, sejauh ini tidak pernah ada masalah seperti ini. Pasti ini orang baru yang mengambil. Tiba-tiba ide itu terlintas di benak Cecil. Ya, dia hendak menjadikan Nea sebagai kambing hitam. Orang baru siapa? Lo nuduh gue? Sambar Nea langsung, tanpa menoleh terhadap Cecil. Ya bisa saja. Orang sebelum ada lo di sini, tidak pernah ada tuh kasus pencurian seperti ini. Kata Cecil mulai jelas-jelas menuding Nea. Non Cecil, jangan asal menuduh. Tidak mungkin Non Nea yang mengambil. Belambok Inem. Mary sendiri hanya diam. Ia tengah melihat komputer yang masih diutak-atik Nea, berharap dalam hatinya kalau komputer itu rusak. Sedangkan Nyonya Ruby, kebingungan. Yang dikatakan cucunya, Cecil pun ada benarnya. Tetapi, tidak mungkin juga cucunya Kanaya yang mengambil. Hahaha. Nea malah terbahak. Sangat santai sekali dia walaupun dituduh mencuri. Ya tidak salah ngapain takut kan? Cecil dan semua orang menatap aneh pada Nea yang malah terbahak itu. Aduh, tuduhan lo sama sekali tidak mendasar. Buat apa gue mencuri tuh barang, kalau gue bisa membeli apapun yang gue mau? Bukan mau sombong. Gini-gini gue berpenghasilan 3 digit per bulannya. Belum lagi gue juga dapat kartu debit non-limit dari nenek. Seloroh Nea terpaksa memberitahu penghasilannya. Mendengar itu, Nyonya Ruby sedikit merasa bersalah. Benar juga, ia telah memberikan kartu non-limit pada cucunya. Bahkan hanya menggunakan kartu itu saja. Nea bisa membeli apapun yang diinginkan. Belum lagi penghasilan gadis itu sendiri. Jadi sangat tidak mungkin kalau Nea pelakunya. Cih, orang kampung dan tidak berpendidikan sepertimu mana mungkin bisa berpenghasilan 3 digit? Jangan membualkan Naya. Cibir Cecil. Cecil, jaga bicaramu. Bentak Nyonya Ruby tidak terima cucu kandungnya dihina. Cecil melengos. Memang kenapa dengan orang kampung? Bahkan seorang tamatan SD pun bisa menjadi bos besar, mendirikan perusahaan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ijazah mah tidak penting. Inti kesuksesan itu tekad dan kemauan. Ujar Nea, santai sekali menghadapi Cecil. Keberanian Nea memang patut diacungi jempol. Dan diam-diam Mbok Inem memberikan kedua jempolnya pada Nea. Mantap Nona Nea, lawan mereka. Jangan kasih kendor. Batin Mbok Inem berseru. Dan menurut gue, yang mencuri adalah orang yang sangat menginginkan uang, bukan butuh. Imbu Nea lagi, kali ini menatap tajam pada Cecil. Apa? Lo mau balik nuduh gue gitu? Haha, jangan asal menuduh lo, Nek. Gue itu sudah lama tinggal di sini. Kalau bener gue yang mencuri harusnya sejak dari dulu. Bantah Cecil, yang merasa tatapan Nea itu menuduhnya. Gue gak nuduh, tapi coba deh kita lihat ini. Siapa kira-kira yang tangannya panjang? Nea menyeringai, kemudian tangannya mengklik komputer. Seketika berputarlah rekaman CCTV 1 mingguan yang lalu. Semua orang pun beralih menatap layar komputer. Sesaat kemudian Cecil dan Mary pun kompak melototkan matanya. Itu bukan aku. Gagap Cecil mengelak. Bukan. Itu bukan aku. Nek, itu bukan aku, Nenek. Ini pasti fitnah. Lagi, Cecil mengulangi kata-katanya masih dengan terbata.
menyanggah rekaman video yang tengah berputar. Nea memutar bola matanya sampai juling ke atas. Malas sekali ia dengan manusia licik macam Cecil dan ibunya. Nyonya Ruby sendiri cukup syok. Ia diam dengan mata yang terus memperhatikan bagaimana Cecil yang tengah celingak-celinguk dan mengendap-endap mengambil koleksi barang antiknya. Tercengang sekaligus tidak menyangka bahwa itu adalah Cecil, cucu angkat yang selama ini disayangnya. Bukan Anda bagaimana, Non? Itu jelas-jelas Anda loh, lihat warna rambutnya. Pirang semi hijau begitu. Dan baju itu, Mbok hafal betul itu baju milik Enon. Ujar Mbok Inem menyeletuk. Heh, tim kamu. Jangan ikut campur. Desis Mary pelan, memelototi Mbok Inem. Nenek, itu bukan Cecil. Gambarnya aja tidak jelas begitu, buram. Pasti ada seseorang yang menyamar jadi Cecil dan ingin memfitnah Cecil. Dan orang itu pasti kamu kan, Kanaya? Cecil kembali menyanggah dan malah menuduh Nea. Kamu pasti irikan sama aku. Karena aku tuh dari kecil disayang sama kakek dan nenek. Kamu pasti ingin memfitnahku agar kakek dan nenek benci sama aku terus mengusirku dari sini. Hiks, jahat sekali kamu Nea. Aku punya salah apa sama kamu? Pintar sekali Cecil ini bersilat lidah, bersandiwara dan membolak-balikan fakta sehingga semua terlihat Nea yang bersalah. Nea langsung mendengus kasar mendengar drama Cecil. Nyonya Ruby sendiri masih diam. Entahlah ia bingung. Apa benar Kanaya yang sedang menyamar jadi Cecil? Tapi di layar komputer, walau sedikit buram tetapi Nyonya Ruby merasa itu benar-benar Cecil. Bingung. Karena sampai saat ini pun Nyonya Ruby belum mengenal 100% seperti apa cucu kandungnya itu. Tetapi dalam hati terkecil Nyonya Ruby percaya kalau tidak mungkin Nea yang melakukannya. Sedangkan Cecil. Entahlah. Dulu Cecil memang anak yang baik dan manis. Cih, sudah ketahuan masih saja mengelak. Mana mengkambing hitamkan orang lagi? Lihat itu baik-baik. Bentuk bokongnya lebar begitu. Beda sama bokongku yang padat dan berisi. Sama warna kulitnya. Lo pikir gue pakai oli buat bisa menyamai kulit lo yang sawo busuk itu? Seru Nea seraya mendeci pelan. Ya, walau lahir dan tinggal di kampung, tetapi kulit Nea jauh lebih putih daripada Cecil yang berjenis kulit sawo matang. Sawo busuk kalau kata Nea. Semua yang ada di dalam diri Nea, menurun dari Bukania. Sedangkan dari Hanif hanya menurun di rambut Kanaya yang berbentuk bergelombang dan ikal di ujungnya. Berbeda dengan Bukania yang mempunyai rambut lurus. Cecil dan Mary tercengang. Keduanya pun saling lirik. Nea pun bangkit berdiri setelah sedikit menzoom gambar Cecil. Nenek kalau ragu bisa perhatikan dengan baik. Dari tinggi tubuh, bentuk badan bahkan warna kulit dan jangan kelewat sama bentuk kukunya. Nenek perhatikan dan perbandingkan semua itu apakah ada mirip sama aku atau tidak. Dan Nea ingin mengingatkan pada nenek kalau nenek lupa. Tanpa uang nenek pun aku masih bisa makan dan membeli apapun yang aku mau. Ujar Nea sembari menatap dalam ke arah mata neneknya. Terlihat ada sedikit kekecewaan di sorot mata Nea tersebut. Dan Nyonya Ruby bisa melihatnya. Setelah mengatakan itu, Nea pun pergi. Sebelum pergi Nea sempat memandang sinis pada pasangan ibu dan anak tersebut, Mary dan Cecil. Kemudian Nea pun benar-benar pergi dari sana, meninggalkan mereka semua. Nyonya, maaf kalau saya lancang. Saya yakin, yang di layar komputer itu benar-benar non Cecil. Hasil CCTV tidak mungkin berbohong, dan tidak mungkin juga Nonea sampai menyamar segala. Buat apa juga Nyonya? Toh semua kelak akan menjadi milik Nonea, dan Mbok yakin Nonea anak yang baik serta jujur, sama sekali tidak merasa iri sama Non Cecil. Justru sebaliknya. Non Cecil lah yang iri dengan Nonea. Mungkin uang jajan yang dipotong jugalah yang menjadi pemicu ia mencuri. Mbok Inem tidak tinggal dia melihat Kanaya kecewa. Ia pun ikut angkat suara. Sudah cukup nyonyanya itu tertipu dengan kamuflase Cecil dan Mary. Dan sudah waktunya Nyonya Ruby tahu siapa sesungguhnya Cecil dan Mary itu. Mbok, jangan ikut-ikutan menuduh. Jangan ikut campur. Tidak mungkin juga Cecil yang melakukannya. Semprot Mary,
melototi Mbok Inem. Biasanya sangat ampuh jika Mary sudah melotot seperti itu. Tetapi kali ini tidak. Mbok Inem malah mendengus dan menatap balik Mary dengan tatapan sinis. Diam! Diam kamu, Mary! Bentak Nyonya Ruby. Nyonya Ruby menatap marah pada Mary kemudian juga Cecil. Cecil! Nenek benar-benar kecewa padamu! Seru Nyonya Ruby. Cecil pun tercengang. Loh Nenek, kan Cecil udah jelaskan. Itu bukan Cecil Nenek. Itu pasti Neya karena Neya iri sama Cecil. Karena Cecil lah yang selama ini disayang kakek dan nenek. Cecil masih terus mengelak dan menebarkan firnahnya. Nyonya Ruby menggeleng pelan. Itu kamu Cecil, sudah berapa kali nenek mendapatimu shopping? Padahal nenek hanya memberi 10 juta saja. Setelah diputar ke belakang, Nyonya Ruby pun mengingat semuanya dan mulai bisa menarik kesimpulan. Itu kan dari pacar Cecil Nenek. Semua itu dibelikan pacarku. Lagi-lagi Cecil mengelak. Jangan terus berbohong Cecil. Yang di layar komputer itu memang benar kamu. Walau sedikit buram karena CCTV yang jadul. Tetapi nenek hafal betul kalau itu kamu. Hasil CCTV gak mungkin berbohong. Berhenti menuduh Neya. Kamu malah semakin membuat nenek kecewa. Tukas Nyonya Ruby. Sudah yakin 100% kalau itu memanglah Cecil. Nenek, tapi Cecil. Cecil tak pantang menyerah, terus berusaha mengelak sampai neneknya percaya padanya. Tetapi sayang, Nyonya Ruby sudah tidak mudah ia kelabuhi lagi. Cukup! Sergah Nyonya Ruby. Cecil pun langsung bungkam seketika. Setelahnya Nyonya Ruby menekan tombol pengendali. Dan kursi roda mulai bergerak meninggalkan ruangan tersebut. Mbok Inem tak ingin ketinggalan. Ia melengos dan segera mengekor di belakang sang nyonya. Terus ini bagaimana Cecil? Apa yang akan si nenek peyot itu lakukan? Kedua tangan Mary saling bertautan. Perasaan cemas kembali melandanya karena Nyonya Ruby tidak mau percaya dengan kebohongan Cecil. Sika, aku juga pusing, Mah. Bagaimana kalau nenek mengadu pada kakek? Apa aku akan diusir dari rumah ini? Cecil nampak ketar-ketir. Haduh, lagian kamu ini pakai cerobos segala. Kenapa bisa tertangkap kamera CCTV pula sih? Repot kan jadinya. Dengus Mary malah menyalahkan anaknya. Padahal ia pun ikut menikmati uangnya. Mama jangan salahin aku terus dong. Kita pikirin caranya agar kakek gak marah sama kita. Ketus Cecil. Sika, kita. Kamu kali, bukan Mama. Suat Mary. Ya sama aja atuh Mah. Kalau kakek sampai marah dan mengusirku, pasti berimbas ke Mama juga. Haf. Mary menghela nafasnya gusar. Sedangkan di kamarnya, Kanaya tengah menghela nafasnya kasar. Menarik dalam dan membuangnya. Begitu terus sampai beberapa kali. Heran, nenek itu bodha atau apa sih? Kenapa gak tegas sekali jadi orang? Udah jelas-jelas CCTV membuktikan kok kalau Cecil lah pencurinya. Kenapa mudah sekali kena hasut Cecil yang gak masuk akal sih? Bikin kesal aja. Kerutun ya. Mana ada gue iri sama tuh orang. Orang modelan kayak ondel-ondel pinggir jalanan juga apanya yang harus diiriin. Dasar. Manusia tidak jelas. Neya terus menggerutu. Kesal dan marah bercampur jadi satu. Tapi dominan kekecewa sih. Lagi-lagi Nia merasa tidak adil dengan sikap neneknya. Padahal Nia sudah mulai lego dengan ibunya yang diusir sehingga membuatnya hidup dalam kemiskinan. Menderita selama bertahun-tahun. Malah mulai mengecewakannya. Di lantai bawah, Nyonya Ruby sendiri tengah mematung di depan tangga. Ia mendongak menatap lantai atas. Di mana letak kamar Kanaya berada. Pandangannya pun berubah nanah. Nyonya sedang apa? Tanya Mbok Inem yang sedari tadi hanya memperhatikan. Aku sudah membuat cucuku kecewa ya Mbok. Betapa bodohnya aku ini Mbok. Kenapa bisa aku mencurigainya tadi? Lirih Nyonya Ruby.
merasa sangat bersalah pada Nea. Mbok Inem pun menghela nafas. Nyonya, saya ingin mengatakan sesuatu. Ujar Mbok Inem pelan. Kemudian matanya melirik ke sana kemari, memastikan sekitar aman dan tidak ada yang menguping. Ya Mbok. Nyonya Ruby menoleh dan menatap si Mbok, masih dengan wajah yang lesu. Mary dan Non Cecil itu, serakah Nyonya, terutama Mary. Semua ini otaknya adalah Mary. Ibu dan anak itu menginginkan warisan Tuan dan Nyonya. Mereka marah dan tidak suka dengan kembalinya Nonea. Makanya Non Cecil sampai hati memfitnah Nonea. Saya pun pernah melihat secara langsung. Mary dan Non Cecil mengintimidasi dan hendak membuli Nonea. Tetapi Nonea ternyata tangguh Nyonya. Dia sanggup melawan dan membuat mereka berdua bungkam. Dan saya ingin memberitahu juga kalau selama ini Mary semena-mena sama para Art. Dia suka memerintah. Pokoknya berlagak seperti pemilik rumah. Mbok Inem pun mengadukan semua sikap dan perilaku Mary dan anaknya. Nyonya Ruby tercengang. Apa Mbok? Itu serius? Kenapa Mbok gak pernah cerita sama saya? Soal itu saya minta maaf Nyonya. Saya gak berani karena waktu itu Nyonya dan Tuan terlihat sangat mempercayai Mary. Mbok takut dituduh memfitnah. Kata Simbok. Nyonya Raibi terlihat geram. Oh ya, satu lagi Nyonya. Sewaktu Nyonya dan Tuan pergi kemarin, saya pernah melihat Mbak Mary keluar dari ruang kerjanya Tuan. Entah apa yang dia lakukan di sana saya tidak tahu. Mohon hati-hati dalam menyimpan barang penting Nyonya dan Tuan. Aduh Simbok lagi. Apa? Mary sampai masuk ke ruang kerja suamiku juga. Kurang aja. Padahal sudah diberitahu tidak boleh ada yang masuk ke sana kecuali dipanggil. Aku harus bicarakan ini sama Guntur. Karena tak bisa naik ke atas karena ketidakmampuannya menaiki anak tangga, akhirnya Nyonya Ruby pun memutuskan untuk kembali ke dalam kamarnya. Tidak mungkin juga ia meminta bantuan Mbok Inem untuk membantunya naik ke lantai atas untuk menuju ke kamar Nea. Mbok Inem sudah tua, kurang lebih umurnya hampir sama dengannya, yakni 60 tahunan. Tidak akan mungkin umur segitu bisa menahan bobot tubuhnya walau tubuhnya itu kecil, alias kurus. Salah-salah keduanya bisa saja jatuh saat berusaha naik ke lantai atas. Sedangkan, belum ada fasilitas lift di rumahnya tersebut. Mungkin akan ia diskusikan hal tersebut bersama suaminya nanti, dan dengan cucunya Nea, ia akan meminta maaf nanti jika ada kesempatan bertemu. Pah, pulang sekarang. Sampai di dalam kamar, Nyonya Ruby langsung meraih ponselnya menghubungi suaminya. Tanpa basa-basi langsung menyuruh Tuan Guntur untuk pulang. Loh Mah, ada apa? Apa terjadi sesuatu sama Mama? Suara Tuan Guntur terdengar khawatir. Tidak, Mama tidak apa-apa. Tapi ada hal serius yang ingin Mama beritahukan kepada Papa. Penting. Kata Nyonya Ruby, terdengar serius sekali. Hah? Di seberang sana Tuan Guntur menghela nafasnya. Maaf, Mah. Papa tidak bisa pulang sekarang. Sebentar lagi Papa ada pertemuan penting dengan klien dari Tiongkok. Dan ini tidak bisa diwakilkan. Ujar Tuan Guntur sangat menyesal. Nyonya Ruby mendengus. Papa lebih pentingin klien itu daripada keadaan rumah ini. Ketus Nyonya Ruby. Kesal. Bukan begitu Mama. Tetapi ini klien dari luar negeri. Meeting tidak bisa ditunda ataupun diwakilkan karena beliau akan segera pulang ke negaranya. Ujar Tuan Guntur. Memangnya ada apa di rumah, Mah? Hal penting dan genting apa yang sedang terjadi? Imbuhnya lagi. Cecil, dia mencuri. Aduh Nyonya Ruby. Tuan Guntur tercengang mendengar jawaban istrinya. Cecil mencuri? Mencuri apa? Batin Tuan Guntur dengan dada yang bergemuruh, antara terkejut dan juga rasa tak percaya. Baiklah, begini saja. Papa akan segera pulang setelah meeting dengan klien selesai. Putus Tuan Guntur, tidak bisa pulang seenaknya lantaran ini ada klien penting dari luar negeri. Jika nekat ia tinggal pergi,
maka perusahaannya akan merugi hingga beberapa miliar. Haf! Terdengar istrinya menghela nafas. Baiklah. Nyonya Ruby pun memilih untuk bersabar. Klik. Panggilan pun berakhir. Tuan Guntur pun tidak menanyakan hal yang lebih lanjut. Fokusnya saat ini pada materi yang akan dibahas saat meeting nanti. Kelihatan sepi mah. Seru Cecil yang baru keluar dari ruangan kendali bersama Mary. Mary melirik ke sana kemari, memindai ruangan yang memang lagi sepi. Kanaya di dalam kamarnya, begitupun juga Nyonya Ruby. Hanya ada Mbok Inem yang sedang berkutat di dapur. Menyiapkan masakan untuk makan siang nanti. Biasanya akan dibantu Neya. Tetapi karena mood Neya sedang buruk, jadi Neya berdiam di kamarnya. Benar Sil, sepi. Apa masalah ini dibiarkan begitu saja? Baguslah kalau begitu. Tanggap Mary. Masa sih dibiarin gitu aja mah? Seru Cecil tidak percaya. Ya udah sih kalau gak diperpanjang, bagus malah. Dan untuk gadis kampung itu, sepertinya kita harus kasih dia pelajaran. Dia memang sangat meresahkan. Ujar Mary. Aduh mah, mau apa dengan dia? Dia sangat barbar mah. Cecil aja ditampar sama dia. Dengus Cecil, kesal saat teringat beberapa waktu lalu kena gampar sama Neya. Apa? Kamu ditampar sama dia? Kapan? Dan kenapa kamu gak cerita sama mama? Pekik Mary, kaget karena baru tahu anak kesayangannya ditampar oleh Neya. Beberapa hari yang lalu, mama tahu. Dia itu barbar banget. Gak mudah untuk diintimidasi. Oh awas saja, akan kubalas dia. Berani-beraninya menyakiti kamu. Geram Mary. Mama mau lakuin apa? Saranku jangan menghadapinya secara langsung. Dia kasar mah. Apa sih? Cuma anak ingusan gitu. Apa yang harus mama takutkan? Dibilangin gak percaya. Sil, kamu kok cemen gitu sih? Masa sama gadis kampung gitu aja kamu takut? Kalah. Lawan dong. Jangan mau kalah sama dia. Ingat, kamulah yang berhak mendapatkan warisan ini. Karena kamu yang sudah menemani mereka selama ini. Bukan dia. Enak saja. Baru datang masa mau rebut semuanya dari kamu. Dengus Mary tidak tahu diri. Mbak Mary, yo jelas Nonea sangat berhak dengan warisan Nyonya dan Tuan. Lawong Nonea itu cucu kandungnya kok. Sementara Non Cecil kan cuma cucu angkat. Itu pun gak resmi loh. Hanya dianggap sebagai cucu saja. Tidak ada surat tertulis yang menyatakan kalau Non Cecil itu cucunya. Jadi memang tidak ada hak Non Cecil sama harta ini. Mau menuntut waris pun juga tidak bisa karena di dalam kakak Non Cecil kan anakmu. Sedangkan kamu, bukan siapa-siapa, hanya orang yang merawat Nyonya. Tiba-tiba Mbok Inem ikut nimbrung, menegur sekaligus mencibir Mary dan Cecil. Mary dan Cecil pun tercengang, sesaat kemudian wajah keduanya pun merah padam. Lancang, beraninya kau bersikap kurang ajar sama kami Mbok? Jangan ikut campur. Berang Cecil, murka. Loh saya ini cuma mengingatkan posisi Non Cecil yang sesungguhnya kok. Apa salah? Balas Simbok semakin berani. Toh cuma Cecil ini. Dasar babus ya Len. Saya ini cucunya kakek Guntur. Saya juga nona di sini, jadi kamu yang sopan sama saya. Pekik Cecil, ia berjalan tergesa dan hendak memukul Mbok Inem. Krep. Tetapi Mary segera menahan tangan anaknya itu. Sip tahan Sil, jangan sampai semua ini terekam CCTV lagi. Bisik Mary, menahan putrinya. Dada Cecil naik turun. Ia menatap berang pada Mbok Inem yang mulai kurang ajar padanya. Apa? Non mau pukul saya? Ayo silahkan, pukul aja. Biar Tuan dan Nyonya tahu kelakuan Non yang sebenarnya. Kalau Non itu kasar dan juga sombong. Tantang si Mbok. Bahkan mendekatkan wajahnya ke hadapan Cecil. Memang benar-benar minta digampar Simbo ini. Tapi tak masalah. Malahan bisa dijadikan bukti kuat agar Cecil cepat terusir dari rumah ini. Itu harapan Mbok Inem.
Cecil pun menurunkan tangannya kemudian mendengus kesal. Awas kamu, Mbok. Kalau semua jatuh ke tanganku, orang pertama yang akan kupecat itu adalah Mbok. Ancam Cecil. Mbok Inem mengendikan bahunya. Tidak mungkin. Karena ada Nonaya sebagai pewaris utama. Kata Mbok Inem. Cecil dan Mary menahan geram. Sungguh babu itu membuat keduanya baik darah. Tapi andai semua ini jatuh ke tangan Anda, Non Cecil, itu pasti kalian bermain curang. Dan, jika itu terjadi, tanpa dipecat pun, saya akan mengundurkan diri. Saya mana mau bekerja sama orang picik seperti kalian berdua. Ibu dan anak sama saja. Gila harta. Ibu Simbok, semakin pedas saja perkataannya. Mungkin karena sering bergaul sama Neya nih, jadi ketularan kebadasan kanaya. Hahaha. Tapi malah bagus dong. Jadi Neya ada partnernya dalam melawan Cecil dan ibunya. Biar semakin kena mental ibu dan anak tak tahu diri itu. Saranku kalian cepat berkemas deh. Nanti satuan pulang kalian bisa langsung pergi meninggalkan rumah ini. Celetuk Simbok. Hah? Apa maksudnya? Cecil dan Mary terkejut. Gak ngerti ya? Sudah pastilah Nyonya mengadukan pencurian tadi pada Tuan. Dan kali ini habislah kalian berdua. Seru Mbok Inem sembari tersenyum. Bahagia membayangkan kedua orang parasit itu akan pergi dari rumah ini. Setelah mengatakan hal itu, Mbok Inem pun pergi. Meninggalkan Mary dan Cecil yang mematung di tempat. Mah, bagaimana kalau kakek beneran mengusir kita? Cecil panik. Tenang Cecil, tenang. Jangan panik. Tenang gimana? Jelas Cecil paniklah. Ketus Cecil. Gunakan bakatmu itu Cecil. Kamu harus terlihat menyesali semuanya dan jangan lupa meminta maaf. Mama yakin, tua bangka itu pasti akan luluh. Seperti yang sudah-sudah kan? Mary sedikit menenangkan, tetapi dalam hatinya juga ketar-ketir. Tibalah jam makan siang. Nyonya Ruby sudah duduk terlebih dahulu di meja makan. Ia sendirian di sana. Belum ada cucu-cucunya turun untuk makan bersama. Cecil sendiri tidak berani keluar. Ia mengurung diri di kamarnya. Sementara Neya, ia malah molor. Setelah menyelesaikan pekerjaannya menulis, Neya memilih untuk tidur. Nyonya, biar saya panggilkan Non Neya untuk turun makan bersama. Seru Simbok berinisiatif. Kasihan melihat sang nyonya yang sudah lama menunggu cucunya untuk turun. Nyonya Ruby mengangguk. Tolong ya Mbok. Lirih Nyonya Ruby. Ia tahu cucunya itu pasti marah kepadanya. Bukan marah, lebih ke kecewa. Mbok Inem juga mengangguk kemudian bergegas naik ke lantai atas dan menuju ke kamar Neya. Teruntuk Cecil, Simbok mah bodoh amat. Mau makan ya monggo, tidak yo terserah. Simbok tidak memperdulikan. Toh sudah besar ini. Dan untuk Neya Simbok memang perlakukan khusus. Tok. Non. Ini Mbok. Seru Mbok Inem. Ayo turun Non. Sudah waktunya makan siang. Nyonya sudah menunggu Non dari tadi. Seru Simbok lagi. Tetapi tidak ada jawaban. Cukup lama menunggu dan tidak ada sahutan sama sekali. Mbok Inem pun memutuskan untuk masuk. Ya Allah Gusti. Ternyata si Non malah tidur. Gumam Simbok sambil geleng-geleng kepala. Kemudian dia pun membangunkan Neya dengan cara menggoyang-goyangkan pelan lengan gadis tersebut. Non, bangun Non. Udah waktunya makan siang. Seru Mbok lagi. Neya melenguh. Mbok? Seru Neya, mulai membuka mata. Non, sudah 12:30. Ayo cepat bangun dan makan siang. Nyonya sudah menunggu Enon dari tadi. Ujar Simbok lagi. Hah, 12:30 Mbok? Dan nenek belum makan? Pekik Neya kaget. Belum, kan Nyonya nunggu Enon turun. Cekah, Neya mendecih. Ya udah, Mbok turun duluan deh.
Naya antara nyusul. Naya mau cuci muka dulu, biar seger. Seru Naya yang langsung meluncur ke kamar mandi. Si Mbok menggeleng pelan sembari terkekeh kecil. Lalu Mbok Inem pun keluar dan turun ke bawah. Tak lama kemudian, Naya pun juga turun. Nenek kok belum makan sih? Nenek kan harus minum obat. Aturan kalau Naya belum turun nenek makan aja duluan. Nenek tuh gak boleh telat minum obatnya. Kapan sembuhnya kalau nenek saja gak disiplin minum obat? Datang-datang Naya langsung mengomeli neneknya. Setelah menenangkan diri dan dibuat tidur, mood Naya sudah membaik dan lupa dengan rasa kecewanya tadi. Bukan lupa juga sih, tapi lebih ke melupakan dan mengabaikan. Mau bagaimana lagi? Ini loh neneknya, satu-satunya keluarga yang ia punya. Mana bisa Naya lama-lama marah kepada nenek maupun kakeknya. Nyonya Ruby dan Simbok tersenyum mendengar Naya yang mengoceh. Sayang, maafin nenek ya. Nenek tahu nenek salah karena telah ragu dan tidak mempercayaimu. Ucap Nyonya Ruby penuh sesal. Naya tersenyum. It's okay, nomor problem nenek. Naya mengerti kok. Kedepannya nenek harus lebih jeli ya. Dan satu yang harus nenek dan kakek tahu. Naya memang kecewa dengan kakek yang mengusir ibu. Tapi Naya sama sekali gak pernah iri sama Cecil. Andai saja Cecil itu baik dan bisa menerima Naya sebagai saudaranya. Naya seneng banget kok, karena Naya bisa mempunyai saudara. Tahu sendiri kan kalau Naya itu anak tunggal. Naya ini hanya punya nenek dan kakek sebagai keluarga. Tidak ada yang lain, kata Naya. Non, Embo ada saran. Non terima aja deh itu lamarannya Pak Dokter. Terus kalian buatlah anak yang banyak. Nah dengan begitu Non tidak akan sendirian lagi. Celetuk Simbok. Mbok ini mah, ngeledek Naya ya. Naya mengerucutkan bibirnya. Pipinya tiba-tiba memerah karena tak sengaja membayangkan cara pembuatan cikal bakal anak. Mana dengan Dokter Adrian lagi? Gue kok tiba-tiba berpikir mesum sih? Dasar. Batin Naya merutuk. Sebagai wanita yang pernah bersuami, otak Naya mudah sekali bertraveling. Apalagi sudah lama Naya tidak. Hahaha. Semakin parahlah otak Naya. Sudah ayo makan. Embo ayo ikut makan sekalian. Seru Nyonya Ruby memotong. Semenjak ada Naya, meja makan ini kembali hidup. Janji Tuan Guntur sedikit molor. Janjinya pulang saat waktu makan siang. Nyatanya pukul 3 sore ia baru sampai rumah. Maaf mah, Papa tepat. Ada sesuatu yang harus Papa urus. Ucap Tuan Guntur penuh sesal. Sudahlah, lebih baik Papa langsung cek deh itu CCTV. Ayo. Nyonya Ruby langsung mengajak suaminya ke ruang CCTV. Di sana Nyonya Ruby mulai menceritakan semuanya. Termasuk Mary yang diduga masuk ke dalam ruang kerja Tuan Guntur. Wah, CCTV yang di depan ruang kerja mati mah. Jadi tidak ada rekam jejaknya Mary. Seru Tuan Guntur. Ternyata pas sekali CCTV di arena ruang kerjanya mati, jadi Mary lolos kali ini. Ceka, kok gitu sih? Dengus Nyonya Ruby. Ya mungkin karena CCTV-nya udah lama mah. Ini kan udah puluhan tahun. Tapi, bagaimana isi dalam berangkas, Pak? Ada yang hilang kah? Masih aman sih, Ma. Baru semalam Papa cek dan isinya masih utuh. Ya sudah, kita pindahkan semuanya, Pak. Jangan di rumah ini lagi. Apa sih Mama bilang? Harusnya kita tidak usah mengangkat anak Mary sebagai cucu. Lihatlah, mereka berdua semakin tidak tahu diri. Inilah yang Mama takutkan selama ini. Akan terjadi perebutan harta di antara cucu angkat dengan keturunan kita. Nyonya Ruby mencecar, menyalahkan suaminya. Kini yang dulu ditakutkan Nyonya Ruby terjadi juga. Cucu angkat mulai bertingkah dan menginginkan harta mereka. Padahal tidak ada hak sama sekali Cecil terhadap harta itu. Tuan Guntur hanya terdiam. Dalam hati tak percaya bahwa Cecil cucunya itu sampai hati mencuri di rumah ini. Walau barang yang dicuri cukup sepele menurutnya, tetapi tindakan tersebut cukup membuatnya kecewa. Papa harus mengambil tindakan tegas untuk Cecil.
Seru Nyonya Ruby lagi. Tuan Guntur mendongak, menatap istrinya yang terlihat sekali murka. Tindakan tegas apa yang Mama inginkan? Apa kita harus mengusirnya dari rumah? Tuan Guntur masih bertanya. Ketahuilah, seiring berlalunya waktu ketegasan Tuan Guntur mulai pudar. Tak ingin kembali melakukan kesalahan yang sama dengan yang ia lakukan terhadap Kania, putrinya. Bagaimanapun juga Cecil itu tetaplah cucunya, walau tidak ada setetes pun darah darinya dan juga istri. Tetapi, sedari bayi Tuan Guntur ikut mengurusi Cecil. Rasa sayang pun tumbuh subur di dalam hati Tuan Guntur untuk Cecil, dan untuk pertama kalinya, Cecil cucunya yang sangat manis itu melakukan kesalahan. Apakah harus ia mengusirnya? Tuan Guntur merasa dilema. Ya, jika perlu kita usir cucumu itu dan beserta ibunya juga. Mama sudah mulai sembuh, jadi tidak begitu memerlukan bantuan Mary lagi. Nyonya Ruby yang biasanya lemah lembut itu pun berubah menjadi tegas. Ada cucunya Neya yang harus dijaga perasaannya dan juga posisinya. Hah! Tuan Guntur pun menghela nafasnya. Malam pun tiba, sampai malam pun Cecil tidak berani keluar kamar. Tahu kalau kakeknya sudah pulang semakin membuat Cecil mengurung diri di kamarnya tersebut. Untuk urusan makan, Mary yang akan mengambilkannya dan membawanya ke kamar sang putri. Sebenarnya Mary pun enggan keluar dan bertatap muka dengan pemilik rumah. Tetapi dengan statusnya yang bekerja di rumah ini, memaksanya untuk tetap melayani Nyonya Ruby. Akan tetapi rupanya Nyonya Ruby enggan dibantu Mary, ia mengusirnya dan mengurus dirinya sendiri. Tentu dibantu juga oleh suaminya. Mana tega suaminya itu membiarkan istrinya kepayahan. Bagaimana pelajaranmu hari ini sayang? Apakah kamu kesulitan? Tanya Tuan Guntur terhadap Nia, saat ini mereka semua tengah berkumpul di meja makan, hendak melakukan makan malam tetapi belum dimulai karena formasi belum lengkap. Tuan Guntur masihlah menunggu Cecilia. Akan tetapi sampai saat ini cucu angkatnya itu belum turun juga dari kamarnya. Entah tidur entah tak berani turun. Tetapi Tuan Guntur sudah menyuruh Simbok untuk memanggilnya. Lancar kokeh, gak kesulitan sama sekali. Jawab Nea dengan tersenyum sumringah. Sebenarnya cukup sulit sih. Tetapi bukan di pelajarannya, tapi karena gagal fokus gegara wajah Pak dosen yang tampan. Hihi. Imbu Nea tetapi dalam hati. Ia pun mesam-mesem sendiri mengingat dosen killernya itu. Tuan Guntur dan Nyonya Ruby kompak saling pandang. Keduanya cukup heran melihat cucu mereka yang kelewat bahagia itu. Apa belajar semenyenangkan itu? Naya, kamu suka belajar nak? Tanya Nyonya Ruby ikutan tersenyum. Tuan Guntur pun sama. Suka sih Nek. Hanya saja dulu gak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena minimnya ekonomi. Jawab Nea. Tidak bermaksud menyindir kakek dan neneknya karena memang begitulah faktanya. Sebenarnya dulu ada sih beasiswa, tetapi Nea tidak ingin semakin membuat beban bagi kedua orang tuanya, jadilah Nea memutuskan untuk bekerja saja. Dengan bekerja, ia bisa membantu sedikit perekonomian keluarganya tersebut, terlebih ayahnya itu sakit. Sakit tumor, sudah pernah dioperasi tetapi masih saja tumbuh. 2 tahun ia bekerja ayahnya pun meninggal karena penyakitnya itu. Setahun kemudian ibunya juga meninggal karena kecelakaan. Nea menikah dengan Adi pun sudah sebatang kara. Maaf Nea, karena kakek kamu dan ibumu jadi hidup susah. Karena kakek yang egois dan keras kepala kamu jadi tidak. Ucapan Tuan Guntur itu terhenti karena Nea segera memotongnya. Sudah kek cukup. Kakek gak perlu mengingat lagi yang lalu. Yang penting kan sekarang kita udah bersama. Nea janji akan membuat kakek dan nenek bangga telah mempunyai cucu seperti Nea. Potong Nea, ia tidak mau membahas masa lalu lagi. Fokusnya sekarang adalah masa depan. Baiklah. Kakek mengerti. Apapun itu kakek akan selalu bangga punya kamu Nea. Kamu adalah keturunan kakek dan nenek yang tersisa. Hanya kamu sangat menyayangimu. Ujar Tuan Guntur. Bertepatan dengan itu datanglah Cecil. Hancur hati Cecil mendengar ungkapan rasa sayang Tuan Guntur terhadap Kanaya. Selama ini dialah yang disayang dan diperlakukan seperti princess. Rupanya sudah ada tuan putri lain di dalam hati kakeknya tersebut.
Kek! Cicit Cecil dengan menatap kakek Guntur dengan mata yang berkaca-kaca. Jika ayah yang akan menjadi cinta pertama bagi seorang anak perempuan, bagi Cecil Tuan Guntur lah yang menjadi cinta pertamanya. Ketiadaan sosok ayah dalam hidup Cecil menjadikan Tuan Guntur sebagai cinta pertama gadis tersebut. Melebihi Nyonya Ruby, Cecil sangatlah menyayangi Tuan Guntur. Mendengar cicitan Cecil, perhatian semua orang pun teralihkan, dan kini menatap datar pada Cecil yang tengah terluka hatinya tersebut. Cecil, kau sudah datang? Ayo kita mulai makan malamnya. Seru Tuan Guntur sedikit ada yang berbeda. Kalau biasanya Tuan Guntur akan menyambut hangat Cecil, tetapi tidak kali ini. Wajah Tuan Guntur datar dan enggan berlama-lama menatap Cecilia. Dengan hati yang bergemuruh, Cecil pun duduk di tempatnya. Tadinya tempat duduknya adalah yang ditempati Naya. Tetapi semenjak Naya ada di rumah itu, tempat duduknya bergeser dan itu jauh dari jangkauan kakeknya. Kursi yang diduduki Naya persis di samping kiri tempat Tuan Guntur duduk, sedangkan Nyonya Ruby berada di sisi kanan Tuan Guntur. Dan kini Cecil berada di samping Naya. Di samping neneknya biasanya akan diduduki oleh ibunya, Mary. Semua berubah semenjak ada Naya. Dari perhatian, tempat duduk dan bahkan kali ini, semua rasa sayang tercurahkan untuk Naya seorang. Bagaimana Cecil tidak iri dan semakin membenci Naya. Makan malam pun dimulai. Kali ini suasana terdengar sunyi. Biasanya akan diselingi canda dan tawa, tetapi sekarang hanya bunyi sendok dan garpu yang saling beradu. Naya sendiri pun juga diam. Ya, dia sedari dulu jika makan memang diam. Tidak banyak bicara padahal aslinya ia cerewet. Setengah jam kemudian, acara makan malam yang mirip seperti suasana kuburan itu pun selesai. Cecil, kakek ingin bicara denganmu. Seru Tuan Guntur setelah membersihkan mulutnya. Deh! Jantung Cecil bergemuruh hebat. Apakah ini perihal ia yang mencuri? Apakah neneknya itu sudah mengadukan semuanya pada kakeknya? Apa kek? Dibicara saja. Gagap Cecil menyahut. Kita di ruang keluarga saja. Seru Tuan Guntur lagi kemudian berlalu dari sana, menuju ke ruang keluarga. Tak sengaja pandangan Cecil tertuju pada Naya, dan Naya tidak berekspresi sama sekali. Datar sekali wajah Naya itu. Dan Cecil tidak suka. Di matanya Naya tengah meledeknya. Padahal Naya diam saja, tetapi Cecil selalu berpikiran negatif terhadap Naya. Ia menganggap Naya adalah rivalnya, rival yang harus disingkirkan. Cecil memutuskan tatapan keduanya itu. Ia pun melengos kemudian segera menyusul kakek dan neneknya. Dasar wanita aneh. Gumam Naya. Karena tadi siang namanya dibawa-bawa, Naya pun menyusul. Ingin tahu apa yang akan kakeknya itu lakukan. Kini semua orang pun sudah duduk di sofa ruang keluarga. Tuan Guntur duduk di sofa tunggal. Naya duduk bersama neneknya sementara Cecil duduk sendirian dan berhadapan langsung dengan sang kakek. Mary sendiri menguping dan mengintip di sudut ruangan. Apa yang akan terjadi dengan anakku? Semoga si tua itu tidak mengusirnya. Gumam Mary sangat cemas. Cecil, kakek mendengar kamu mencuri. Apakah itu benar kamu? Walau tahu kebenarannya tetapi Tuan Guntur masih saja bertanya. Ingin tahu saja apa jawaban cucunya. Akankah mengaku atau menuduh Naya lagi? Ya, semua yang terjadi Nyonya Ruby adukan kepada suaminya. Cecil bungkam, kepalanya menunduk dalam. Tak berani menatap apalagi menjawab pertanyaan sang kakek. Cecil, kakek bertanya padamu. Apakah benar kamu mencuri barang antik koleksi nenekmu? Terdengar Tuan Guntur bertanya lagi. Dengan suara yang lebih keras ketimbang tadi. Cecil pun mulai mengangkat wajahnya. Matanya terlihat berkaca-kaca. Mungkin jika ia berkedip air matanya akan jatuh. Benar saja. Cecil menangis. Hiks. Kakek. Maafkan, Cecil. Cicit Cecil kemudian. Bruk. Tiba-tiba saja Cecil menjatuhkan tubuhnya di lantai. Ia bersimpu di lantai dan itu mengarah langsung di hadapan Tuan Guntur. Semua orang tercengang melihat yang dilakukan Cecil, termasuk juga Mary. Anak pintar, ayo Cecil.
keluarkan semua air mata buayamu. Ah, kamu memang benar-benar anakku. Gumam Mary berseru senang, memuji aksi putrinya yang tengah akting menangis terseduh-seduh di hadapan Tuan Guntur. Kakek? Iya, itu benar Cecil. Maaf kakek, Cecil. Cecil hilaf. Hiks, maafkan Cecil kek, Nek. Cicit Cecil terhadap kakek dan neneknya, dengan wajah basah kuyup karena air matanya itu. Naya sendiri menatap dalam pada Cecil. Pintar juga dia aktingnya. Kalau begini, bisa-bisa luluh kakek dan nenekku. Batin Naya diam-diam tersenyum kecut. Jika itu orang lain, akan tertipu dengan wajah memelaskan Cecil. Tetapi tidak bagi Naya yang sudah mempunyai banyak pengalaman dengan berbagai macam orang. Apalagi orang bermuka dua seperti Cecil ini. Karena mertua ipar dan suami pun bermuka dua. Salah, mantan mertua ipar dan suami maksudnya. Sebenarnya, Cecil marah sama kakek dan nenek. Kenapa semenjak ada Naya kakek dan nenek langsung memotong uang jajanku? Bukankah aku ini juga cucu kalian? Uang jajanku kalian pangkas, sementara Naya kalian beri black card. Aku merasa kakek dan nenek pilih kasih, tidak menyayangiku lagi. Aku juga tidak terbiasa dengan uang jajan yang sedikit. Jetty, aku hilaf mengambil koleksi nenek. Kalau menurut kalian aku salah baiklah. Aku minta maaf. Hiks. Ucap Cecil lagi sembari terseduh-seduh. Tuan Guntur menghela nafasnya kasar, sementara Nyonya diam terpekur. Naya sendiri menggelengkan kecil kepalanya mendengar semua yang diucapkan Cecil. Heran, uang jajan 10 juta masih aja kurang. Emang yang dibeli apaan sih? Gue aja dulu saat sekolah uang saku cuma goceng. Gerutu Naya dalam hati. Untuk saat ini ia diam saja, ingin melihat sejauh apa Cecil menjual kesedihannya, dan juga mendalami karakter Cecil. Bukankah untuk melawan musuh harus tahu karakter dan sifat musuh tersebut? Dengan begitu akan mudah menghadapinya. Cecil, bukankah sudah kakek jelaskan saat di ruang kerja kakek beberapa waktu yang lalu? Desis Tuan Guntur dengan mata menyipit. Tak habis pikir dengan Cecil, bisa-bisanya bilang pilih kasih sementara selama ini kasih sayangnya dan istri tercurahkan untuk Cecil seorang. Sekarang adalah giliran Naya, setelah berpuluh tahun terpisahkan dan tidak ikut andil dalam tumbuh kembang sang cucu kandung. Salahkah ia juga menyayangi Naya dan memberikan hanya itu? Black card atau kartu debit tanpa limit itu memanglah hak Naya sebagai cucu kandung atau keturunannya. Tidak ada Kania maka semua akan ia wariskan kepada Kanaya, sebagai cucu kandung dan keturunan Guntur Mahesa satu-satunya. Kanayalah yang berhak mendapatkan semuanya. Tidak ada niatan sedikit pun Tuan Guntur untuk memberikan warisan untuk Cecil, semua adalah hak Kania. Hanya sebuah rumah dan juga sebidang kebun teh yang akan ia berikan untuk Cecil sebagai bentuk sayangnya dan istri kepada Cecil. Itu pun akan ia serahkan jika Cecil sudah menikah. Dengan Cecil menikah, maka lepas sudah tanggung jawab Guntur sebagai kakeknya. Maaf, Kek. Cecil janji tidak akan mengulanginya lagi. Cecil akan berusaha menerima keadaan sekarang, dan menerima juga kalau kasih sayang kakek dan nenek terbagi dua. Cicit Cecil menunduk dalam. Isakannya masihlah terdengar. Mendengar penyesalan dan isakan Cecil membuat Tuan Guntur Jetty sedikit tidak tega. Tapi kenapa tadi siang kamu tidak mengakuinya dan malah menuduh Naya sebagai pelakunya? Tanya Nyonya Ruby dengan menatap tajam pada Cecil. Cecil pun salah tingkah. Maaf nenek. Itu karena Cecil merasa iri dengannya. Cicit Cecil. Untuk mendapatkan maaf dari kakek dan neneknya, Cecil mengambil langkah mengakui saja semuanya. Ditambah dengan adanya bukti CCTV. Langkah yang ia ambil ini menurutnya sudah tepat. Mengelak dan mengkambing hitamkan Naya lagi hanya akan membuat mereka semakin marah dan kecewa. Tidak, Cecil tidak akan membiarkan dirinya terusir dari sini. Ia tidak akan pergi sebelum mendapatkan yang ia inginkan. Cecil, tidakkah cukup semua kasih sayang yang telah tercurahkan untukmu selama ini? Naya, dia berpisah dari kami dan sedari kecil pun hidup kekurangan. Kini waktunya dia akan mendapatkan haknya. Hak berupa kasih sayang.
Dan juga fasilitas yang memang sudah menjadi miliknya, bahkan itu sebelum ada kamu, semua ini memanglah hak dan milik Naya. Ucap Nyonya Ruby menegaskan bahwa tanpa Cecil pun semua ini akan menjadi milik Naya. Walau tidak ada Naya pun, tidak akan diberikan kepada Cecil. Jika sampai akhir hayat ia dan suami tidak menemukan putri mereka, maka perusahaan akan dikelola ke orang yang menjadi kepercayaannya. Tetapi pencarian akan tetap berlanjut, sampai Kanya ketemu. Dan dalam 20 tahun mendatang, kalau Kanya tetap tidak akan ketemu, maka perusahaan akan ia serahkan ke seseorang yang memiliki saham terbesar di perusahaannya. Setengah dari hasil bagiannya akan ia sumbangkan seluruhnya ke panti asuhan dan juga panti jompo. Sedari awal, Cecil tidak akan mendapatkan apapun. Ia hanya sebuah rumah dan sebidang kebun teh itu saja. Dan kakek nenek Kanaya itu merasa 2 bagian itu sudah lebih dari cukup untuk hidup Cecil di masa mendatang. Baik nenek, Cecil mengerti. Maafkan Cecil untuk itu. Cicit Cecil diam-diam mengepalkan kedua tangannya. Hatinya menahan geram. Apa katanya tadi? Semua hak Naya. Lantas haknya sebagai cucu angkat di rumah ini mana? Masih saja Cecil merasa itu tidak adil baginya. Ia memang belum mengetahui rencana pemberian kakek dan neneknya itu. Andai tahu pun mungkin Cecil masih tidak terima. Hanya rumah dan sebidang kebun teh mana sebanding jika dengan yang Naya dapatkan. Cecil ini adalah definisi manusia tidak tahu diri. Baiklah. Untuk kali ini kamu nenek maafkan. Mengingat kamu juga cucu kami dan kami sayangi. Kami akan memaafkanmu Cecil. Tapi ingat, jika kamu melakukan kesalahan lagi maka tidak ada maaf lagi untukmu. Dan di saat itu dengan berat hati nenek akan mengusirmu pergi dari rumah ini. Bukan Tuan Guntur melainkan Nyonya Ruby yang memutuskan. Padahal dari awal Nyonya Ruby lah yang ngotot ingin tindakan tegas terhadap Cecil. Entahlah. Mungkin air mata Cecil berhasil membuatnya iba. Tuan Guntur sendiri memandangi istrinya heran. Ia berpikir istrinya akan tetap mengusir Cecil, tetapi malah. Tapi ya baguslah. Sebenarnya Tuan Guntur pun masih merasa berat mengusir Cecil. Toh ini kesalahan pertama yang dilakukan cucu angkatnya tersebut. Dan teruntuk Mary, laporan Bok Inem itu belum mendapatkan bukti yang kuat. Jadi ia tidak bisa memecat Mary begitu saja. Sudahlah. Sepertinya kesempatan kedua memang berhak Cecil dapatkan. Selain itu, Tuan Guntur akan melihat bagaimana ke depannya nanti. Syukur-syukur kalau kedua cucunya bisa akur. Benarkah nenek? Makasih nenek. Nenek memang baik, maafkan Cecil karena sudah mengecewakan kakek dan nenek. Seru Cecil langsung bangkit dan memeluk neneknya. Tangan Nyonya Ruby terulur mengelus bahu gadis tersebut. Nenek pinta, jangan lagi iri. Dibanding kamu hidup Naya selama ini sangatlah menderita. Hanya satu yang nenek pinta. Akur-akurlah dengan Naya. Anggaplah dia saudaramu. Kami tidak pilih kasih. Kalian sama-sama cucu nenek, hanya saja semua ini memang mutlak milik Naya. Kami akan sangat bahagia kalau kalian berdua bisa saling menerima dan menyayangi. Ucap Nyonya Ruby memberi wejangan. Benar, jangan khawatirkan apapun Cecil. Walau semua untuk Naya. Tetapi kami akan tetap memberi sedikit bagian untukmu. Kamu itu jugalah cucu kami. Jadi tidak mungkin kami membiarkanmu begitu saja. Imbuh Tuan Guntur. Naya hanya tersenyum kecil. Cecil sendiri mengangguk mengerti. Lebih tepatnya pura-pura mengerti. Iya kek. Cecil sudah mengerti sekarang. Ucapnya dengan senyum penuh kepalsuan. Apa katanya tadi? Sedikit? Tidak, aku maunya semuanya. Batinnya menahan kesal. Cecil yang serakah tidak puas hanya mendapatkan bagian yang hanya sedikit dari kakeknya. Ia mau semuanya. Sementara Mary yang mendengar semuanya pun tersenyum sumringah. Ia dapat mendengar dengan jelas bahwa anaknya akan diberi warisan. Baguslah kalau si tua bangka itu sadar diri. Kalau Cecil itu jugalah tanggung jawabnya. Jadi memang pantas Cecil mendapatkan bagian. Tapi tidak cukup kalau sedikit. Setidaknya harus dibagi 2. Itu barulah namanya adil. Gumam Mary sedikit merasa lega. Sama seperti anaknya, Mary pun merasa kurang.
Ia maunya warisan dibagi dua. Setengah untuk Neya dan setengahnya lagi untuk putrinya. Sedikit berbeda dengan Cecil yang menginginkan semuanya. Malam itu pun masalah telah selesai. Cecil tidak jadi diusir dan Nyonya Ruby memilih untuk memberi kesempatan sekali lagi. Mengingat Cecil ini adalah anak yang ia sayangi juga dan sudah ia anggap seperti cucu sendiri. Kesempatan pantas Cecil dapatkan. Akan tetapi, Nyonya Ruby tidak serta-merta membiarkan saja. Nyonya Ruby akan melihat perkembangan Cecil ke depannya. Akankah kembali bersikap baik seperti dulu atau berubah menjadi orang yang tamak dan serakah? Andai Cecil kembali mengecewakannya, maka Nyonya Ruby akan bersikap tegas. Ia akan mengusir Cecil bahkan kesepakatannya dengan suami akan ia tiadakan. Menurutnya, ular jika sudah mematuk ke depannya akan terus mematuk. Dan saat ini ia belum bisa memastikan Cecil ini ular ataukah cuma belut. Lo lihat kan, kakek dan nenek itu menyayangiku. Buktinya dengan mudahnya mereka memaafkanku. Tiba-tiba Cecil masuk ke dalam kamar Neya tanpa permisi. Ia mencibir dan duduk dengan angkuhnya di sofa yang terdapat di kamar tersebut, menatap penuh cemooh terhadap Neya. Neya yang lagi sibuk dengan laptopnya itu pun mendongak, dan menatap tidak suka pada Cecil yang dianggapnya tidak sopan. Masuk ke kamarnya sembarangan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sungguh sangat tidak beratitude. Sika, lu diajari sopan santun gak sih sama mak lu? Masuk ke kamar orang sembarangan. Dasar tidak sopan. Omel Neya sembari menurunkan kacamatanya. Kemudian menutup laptopnya. Sebelumnya file sudah ia simpan. Cecil mengendikan bahunya. Kemudian acuh tak acuh sembari memainkan kuku-kuku cantiknya. Dengar, gue akan buat lo dibenci sama kakek dan nenek terus Elo diusir dari sini. Dan Elo gak bakal bisa mendapatkan warisan apapun. Ucap Cecil mulai mengintimidasi. Berharap Neya akan ketakutan tetapi Neya justru terbahak. Hahaha. Masih tentang warisan ternyata. Cecil, kamu mengharapkan warisan itu ya? Sika. Dasar tidak tahu diri. Padahal tadi udah diberitahu kakek akan tetap memberimu sedikit asetnya loh. Masih kurang ya? Dasar. Ini nih bentukan manusia serakah. Mengharapkan sesuatu yang bukan haknya. Cetus Nia balik tertawa mencemooh Cecil. Sama sekali tidak terintimidasi oleh Cecil. Tangan Cecil mengepal erat. Hak? Kamu bicara tentang hak? Asal lo tahu saja, gue memang ada hak di rumah ini. Harusnya gue yang menjadi pewaris kakek Guntur, tetapi karena lo yang tiba-tiba datang dan mengacaukan semuanya. Lo telah merebut semuanya dari gue. Dan semua ini adalah milik gue karena sedari kecil gue sudah menjadi cucu kakek dan nenek. Pekik Cecil masih tidak sadar diri. Dasar picik. Masih belum sadar diri ternyata. Gue ingatkan kalau lu lupa. Emang lu siapa? Anak siapa? Dan berasal dari mana? Jangan mentang-mentang lu sudah bersama kakek sedari orok terus lu merasa berhak atas harta kakek gitu. Kalau itu yang menjadi tolak ukur kepantasan untuk menjadi pewaris harta kakek, maka Embok Inemlah yang lebih berhak. Karena sebelum ada lo hadir di dunia ini bahkan sebelum lo dibuat, Embok Inem jauh lebih lama membersamai kakek dan nenek. So, andai tidak ada gue pun maka Embok Inem yang lebih pantas dan berhak mendapatkan seluruh warisan ini. Kata Neya, berharap mata Cecil terbuka lebar dan menghentikan semuanya. Akan tetapi, Neya sendiri merasa skeptis. Ia menatap dalam Cecil melihat seperti apa reaksi Cecil. Sinting lo! Lo menyamakan gue sama pembantu. Hei, Embok Inem hanya babu di rumah ini. Berbeda sama gue yang. Ucapan Cecil terhenti karena Neya segera menyambar ucapannya itu. Anak babu, iya kan? Lu cuma anaknya Mary yang bekerja membantu mencebokin nenek gue. Bukankah kalau begitu sama saja ya? Kalian sama-sama babu di rumah ini. Neya sengaja menekan kalimat babu itu. Harusnya lu berterima kasih dan sadar diri. Lu sudah disayang dan diberikan fasilitas melebihi anak babu pada umumnya. Makanan, pakaian, bahkan pendidikan pun ditanggung sama kakek dan nenek. Sampai mau tamat sarjana loh. Kurang apa lagi? Harusnya lu bersyukur bisa mendapatkan itu semua.
Tidak semua anak babu itu mendapatkan keistimewaan seperti yang lo rasakan, Cecil. Kalau lo masih mengharapkan semua warisan ini padahal ada cucu kandungnya yang sah dan lebih berhak mendapatkannya. Itu namanya lo tidak tahu diri. Imbun ya lagi menohok. Cecil bungkam. Kedua rahangnya mengeras. Gue ini. Terang Cecil menahan jeram. Matanya melotot tajam pada Nea. Anak babu. Lo cuma anak babu, Cecil. Tegas Nea lagi sembari menyeringai. Lo, kurang ajar. Beraninya lo menghina gue. Kiram Cecil dengan nafas tersengal-sengal. Terluka hati dan harga diri Cecil mendengar Nea mengatainya anak babu. Walau kenyataannya memang begitu, tetap saja Cecil tidak terima. Ia yang tengah murka karena penghinaan Nea itu pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi hendak menampar Nea. Tetapi, dengan cepat Nea dapat menangkisnya, dipegang tangan Cecil dengan erat dengan tatapan mengarah tajam pada cucu angkat tidak tahu diri tersebut. Jangan lu pikir bisa nyentuh gue seujung kuku pun. Elu, hanyalah anak manja yang lagi tantrum di mata gue. Dan apa lo bilang tadi? Lo akan membuat gue terusir dari rumah ini. Hahaha. Justru gue yang akan membuat lo dan ibu lo itu yang diusir. Balas Nea sembari menyeringai iblis. Kemudian Nea menghempas kasar tangan Cecil. Cecil mengusap lengannya yang terasa sakit akibat diremas oleh Nea tadi. Lo gak akan bisa, karena gue ini kesayangan kakek. Selamanya pun begitu. Buktinya tadi mereka luluh dan tidak tega denganku, kan? Balas Cecil tidak mau kalah. Ia memperlihatkan bagaimana sikap kakek dan nenek mereka tadi. Nea tersenyum miring. Mau bertaruh? Desis Nea. Cecil memandang Nea dengan tatapan sedikit bingung. Dengar, lu tadi menang karena gue tim aja. Dan karena lu masih bersikap seperti ini, tidak bisa diajak bersaudara dan malah memusuhi gue. Sepertinya gue harus bertindak. Gue akan membuat lu dan ibu lu diusir dari rumah ini. Dan gue juga akan pastikan kalau kakek dan nenek tidak akan lagi tertipu dengan air mata buaya lo itu. Imbuh Nea dengan seringainya. Klek. Entah mengapa Cecil merasa sedikit takut dengan ancaman Nea barusan. Loh, gak akan bisa. Cecil berusaha terlihat tidak goyah di hadapan Nea. Lagi, Nea tersenyum miring. Kita lihat saja nanti. Siapa yang akan pergi dari rumah ini? Lo dan ibu lo atau gue? Tantang Nea. Cecil hanya menggigit bibirnya geram. Tak bisa membalas lagi, akhirnya Cecil pun pergi dari kamar Nea. Brak. Nea menutup matanya sejenak karena lagi-lagi Cecil membanting pintu kamarnya. Dasar, hobi banget sih ngebanting pintu. Awas aja kalau sampai pintu itu rusak. Gua bakal jambak rambutnya sampai botak. Kerutu Nea. Bruk. Nea pun menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Ia terdiam dengan mata memandang langit-langit kamarnya. Ia seperti tengah berpikir keras. Kalau gak segera ditendang dari rumah ini, mereka bakalan gangguin gue terus kayaknya. Sepertinya gue memang benar-benar harus lakuin sesuatu. Tapi apa ya? Benar saja, Nea tengah memikirkan cara untuk membuat ibu dan anak itu ditendang dari rumah ini. Sibuk membuat rencana dan strategi. Tak sadar Nea pun tertidur. Brak. Kini gantian Cecil membuka dan membanting pintu kamar ibunya. Sampai membuat ibunya itu terlonjak kaget. Ampun Cecil, apa-apaan sih kamu? Bentak Mary. Mary yang tengah berleha-leha sembari maskeran itu dibuat kesal oleh kelakuan sang anak. Aku lagi kesel, Ma. Ucap Cecil seraya duduk di tepian kasur milik ibunya. Kamu kesal kenapa? Bukannya masalah sudah selesai ya? Tanya Mary sembari menaikkan sebelah alisnya. Heran. Mary merasa masalah telah selesai. Yang ia takutkan tidak terjadi. Lantas apalagi yang membuat anaknya itu kesal? Nea mah. Nea benar-benar membuat aku kesal. Dia menantang dan mengancamku akan membuat kita terusir dari rumah ini. Aduh Cecil. Apa?
Gadis kampung itu akan membuat kita diusir dari sini. Hahaha. Mama gak salah dengar Cecil. Memang apa yang bisa anak bau kencur itu lakukan? Sudahlah, kamu gak usah khawatir. Dia hanya menggertak kamu itu. Kamunya aja yang termakan sama gertakan dia. Sudah sana keluar. Mama mau tidur. Mary menyepelekan Nea dan malah mengusir Cecil. Mary kembali merebahkan tubuhnya dan mulai memejamkan mata. Dengan mendengus kesal, Mary pun keluar dari kamar mamanya. Mama benar. Memang apa yang bisa Nea lakukan? Dia hanyalah gadis dari kampung dan tidak berpendidikan. Gumam Cecil menenangkan dirinya sendiri. Tetapi satu yang membuat Cecil masih tidak nyaman, ekspresi Nea itu cukup menyeramkan. Dasar iblis kecil. Aku tidak akan mudah terintimidasi olehmu. Gumamnya lagi berusaha mengusir bayangan Nea yang terus menyeringai mengejek dirinya. Keesokan harinya. Non udah bangun aja. Non gak usah bantu Mbok begini. Ini tuh pekerjaan Mbok. Seru si Mbok saat melihat Nea turun untuk membantunya. Waktu Mai menunjukkan pukul 5:30 pagi. Dan Nea sudah bangun dan membantunya di dapur. Gak apa-apa Mbok. Nea seneng kok bisa bantu Mbok. Ujar Nea seraya tersenyum. Aduh Non, Mbok jadi gak enak dibantu Non terus. Ucap si Mbok merasa tak enak hati. Dienakin aja Mbok. Kalau masih kurang enak tinggal ditambahin micin lagi. Sahut Nea berseloroh. Si Mbok pun tersenyum. Bon baik banget. Dan juga rajin. Beda banget sama yang Ono yang bertingkah kayak Tuan Putri. Duh sayang banget tidak diusir dari sini. Lagian Nyonya juga kenapa sih masih memaafkan tuh anak segala. Padahal udah jelas-jelas tuh anak nyolong. Terus si emaknya juga ketahuan mau nyolong juga. Kenapa masih diberi kesempatan sih? Heran sama Tuan dan Nyonya. Gerutu si Mbok. Mengaduk adonan pancake dengan kesal. Nea menoleh dan menaikkan sebelah alisnya. Emaknya juga mau nyuri. Apa maksudnya Mbok? Apa itu Mary yang juga mau mencuri? Memang apa yang dia curi? Tanya Nea penasaran. Jadi gini Non. Sewaktu Tuan dan Nyonya berada di kampung Non Nea beberapa waktu yang lalu itu, saya pernah memergoki Mary keluar dari ruang kerjanya Tuan. Padahal Tuan sudah membuat peraturan tidak boleh ada yang masuk ke dalam ruang kerjanya itu kecuali jika sedang dipanggil. Hanya Mbok yang boleh masuk itu pun untuk sekedar membersihkannya saja. Mbok juga kunci itu pintu. Dan kuncinya selalu ada di Mbok. Tapi Tuan punya kuncinya juga sih. Entah dari mana Mary bisa mendapat kunci dan membukanya. Jelas sih Mbok. Hah? Serius Mbok? Apa yang dilakukan Mary di sana? Mbok ada lihat gak Mary mengambil apa? Tanya Nea sedikit syok. Mary gak ada bawa apa-apa sih Non. Saat Mbok tanya pun dia jawabnya cuma lagi bersihin. Padahal itu bukan tugasnya. Non tahu sendiri kan kalau Mary itu pemalas. Mana mungkin dia tiba-tiba membersihkan ruang kerja Tuan. Pasti ada yang diincarnya. Jawab Mok Inem. Memang ada apa di ruang kerja kakek Mbok? Adakah hal penting yang disimpannya di sana? Tanya Nea lagi. Si Mbok pun menengok kiri dan kanan. Memastikan tidak ada orang lain di sana kecuali mereka. Setelah memastikan tidak ada orang, si Mbok pun mendekatkan wajahnya dan berbicara sedikit berbisik. Mbok pernah gak sengaja lihat kalau Tuan itu punya sebuah berangkas rahasia di dalam ruang kerjanya itu? Letaknya di bawah meja. Ada keset di sana dan di bawahnya ada ruang kecil rahasia yang dibuat untuk menyimpan berangkas. Memang jika diperhatikan seperti lantai biasa, tetapi jika ditekan lebih keras lantainya bisa digeser dan nampaklah berangkas rahasia milik Tuan. Dan Mbok mengira pasti Tuan menyimpan surat-surat penting di sana. Mungkin itulah yang diincar Mary. Non harus lakukan sesuatu agar Mary tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jelas Mbok dengan berbisik-bisik. Selama ini hanya dirinya yang tahu, tetapi mungkin Mary juga sudah tahu. Nea mengangguk-angguk mengerti, ia pun terdiam. Kedua alisnya mengerit dalam. Ia tengah berpikir,
dan tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Embok, Naya ada ide, dan sepertinya Naya butuh bantuan Mbok deh. Cetus Naya. Apa itu Non? Mbok bakal bantu sebisa Mbok. Naya pun mendekatkan bibirnya ke telinga Mbok Inem dan membisikkan sesuatu di sana. Terlihat si Mbok mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimana Mbok? Tanya Naya meminta pendapat setelah memberitahu langkah awal rencananya itu. Wah, bagus-bagus, Mbok setuju banget Non. Dengan begitu semua bisa terawasi. Dan jika pancingan Non dimakan oleh Mary dan Non Cecil, makan habis mereka. Seru Mbok Inem mendukung penuh rencana Naya itu. Pagi ini berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Cecil yang terbiasa bangun siang dan jarang ikut sarapan pun kini ikut duduk bergabung di meja makan. Bahkan dirinya pun sudah mandi. Naya sampai menatap heran ke arah Cecil. Karena semenjak ia tinggal di sini, ia belum pernah mendapati sarapan bersama mereka semua. Makan siang pun Cecil tidak pernah ada di rumah. Hanya sewaktu makan malam sajalah Cecil ada dan ikut bergabung. Tumben lo bangun pagi. Biasanya juga masih molor aja kayak kebo beranak. Celetuk Naya, walau di depannya ada kakek serta neneknya. Naya sama sekali tidak jaim. Naya ini orangnya apa adanya. Ceplas-ceplos juga. Jetty jika ingin bertanya ya ia tanyakan saja. Bukannya marah Cecil malah tersenyum manis. Manis sekali seperti gulali. Serasa ingin muntah Naya melihatnya. Tetapi sesungguhnya Cecil merasa geram dengan pertanyaan Naya tadi. Tapi sebisa mungkin ia tutupi dengan senyumannya. Iya, aku mau sidang skripsi. Nek doain Cecil ya. Semoga Cecil bisa lulus dengan nilai terbaik. Jawab Cecil kemudian meminta doa dari kakek dan neneknya. Sebenarnya sidang skripsi hanyalah salah satu alasan Cecil saja. Alasan lainnya ia ingin terlihat baik di depan kakek dan nenek. Ia tidak mau kalah dengan Naya yang sudah terlebih dahulu mencari muka. Ya, Cecil menganggap yang Naya lakukan selama ini untuk mencari muka kakek neneknya tersebut. Tetapi Cecil tidak akan seperti Naya yang berjibaku di dapur. Menurutnya itu adalah tugas pembantu. Mana sudi ia melakukan tugas rendahan seperti itu. Tentu, kakek harap kamu lulus dengan nilai terbaik. Dengan begitu kau akan mudah mendapatkan pekerjaan. Kata Tuan Guntur. Cecil akan membuat kakek dan nenek bangga. Ucap Cecil kembali tersenyum. Nyonya Ruby tersenyum kecil. Sementara Naya memutar bola matanya malas. Mereka pun melanjutkan sarapan mereka. Tidak ada lagi yang bersuara, kecuali sendok dan garpu yang beradu. Selesai sarapan Tuan Guntur berpamitan dengan istri dan juga cucu-cucunya. Dan tak berselang lama Cecil pun ikut pergi. Kini hanya ada Naya dan juga Nyonya Ruby. Hari ini jadwal terapi nenek ya? Tanya Naya. Benar sayang? Sahut Nyonya Ruby. Maaf ya nenek, sepertinya Naya tidak bisa menemani nenek terapi. Kemarin Mister bilang hari ini Naya akan diberi tugas. Jadi sebelum Mister datang Naya harus mempelajari materinya dulu. Nenek tahu, Mister Alfred itu sangat killer. Galak juga. Seru Naya dengan wajah menyesal. Tidak apa sayang, nenek mengerti, dan memang kamu harus belajar dengan giat agar bisa segera ikut terjun di perusahaan. Kakekmu juga sudah ingin sekali pensiun. Nenek bisa pergi dengan ditemani Mary. Sahut Nyonya Ruby sama sekali tidak kecewa. Naya memang harus segera dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Jadi memang Naya sudah mulai sibuk kali ini. Naya mengangguk saja, tak lupa tersenyum. Yes! Batinnya bersorak gembira. Ada suatu hal yang harus ia lakukan. Dan ia akan mulai berakhir setelah semua orang rumah nanti pergi. Pukul 9 tepat. Nyonya Ruby dan Mary berangkat ke rumah sakit. Naya mengantar mereka sampai teras. Jaga nenekku baik-baik Mbak Mary. Pesan Naya terlihat tegas. Mary mendengus pelan. Sesaat kemudian ia segera tersenyum manis. Tentu Nona, itu memang sudah menjadi tugas saya. Jawab Mary dengan senyum terpaksa. Cih, rasanya tak sudi sekali memanggilnya Nona. Dasar gadis kampung, batin Mary menjerit kesal. Apa mau dikata?
Dia hanyalah seorang perawat. Jeti mau tak mau harus memanggil Nea dengan sebutan Nona. Seperti para lainnya, dengan Cecil ia memanggil namanya saja karena memang Cecil ini anaknya. Nea mengabaikan Mary kemudian beralih menatap sang nenek. Nenek hati-hati ya, dan semangat menjalani terapinya. Nea tidak sabar sekali bisa jalan-jalan sama nenek di tepian pantai. Pasti seru sekali. Ujar Nea sebelum melepas kepergian sang nenek. Iya, pasti seru. Nenek juga tidak sabar untuk bisa berjalan kembali. Nenek pasti akan berusaha dengan keras agar bisa sembuh. Ucap sang nenek. Setelahnya Nea pun membantu neneknya untuk duduk di dalam mobil. Mary menyusul sedangkan supir memasukkan kursi roda sang majikan ke dalam bagasi. Tin. Nea melambaikan tangannya ketika mobil mewah Nyonya Ruby mulai melaju. Setelah mobil keluar dari pintu gerbang, Nea langsung ngacir ke dalam rumah. Aku harus cepat. Sebelum Mr. Alfred datang, aku sudah harus pulang ke rumah. Gumamnya sambil berlarian menghampiri Mbok Inem. Mbok, ayo Mbok, kita pergi sekarang. Seru Nea menghampiri si Mbok yang ternyata sudah siap. Karena memang sudah mereka rencanakan akan pergi setelah orang rumah pergi. Oke Non, ayo. Taksinya juga sebentar lagi akan datang. Ujar si Mbok kemudian bangkit berdiri. Lalu menyerahkan tas Nea yang tadi ia simpan. Nea menerimanya dan segera mengenakannya. Lantas keduanya pun berjalan bersisian menuju keluar rumah. Nea dan si Mbok sudah seperti bestie, tidak seperti majikan dan pembantu pada umumnya. Sampai di luar gerbang, bertepatan dengan taksi yang baru datang. Dengan Bu Surinem? Tanya supir taksi online. Iya benar, itu saya Pak. Bapak taksi online yang saya pesan bukan? Sahut Mbok Inem seraya meneliti HP-nya dan mencocokkan nomor plat yang tertera di dalam aplikasi. Walau orang kampung dan sudah tua, tetapi Mbok Inem itu tidak ketinggalan zaman. Ia juga bisa memesan taksi maupun ojol dari ponsel, delivery order makanan pun si Mbok juga bisa. Iya benar Bu, mari masuk. Pak supir yang memang berusia sekitar 50 tahunan itu pun membukakan pintu untuk Simbok dan juga Nea. Setelah memastikan itu memang mobil yang dipesannya, Simbok pun menyuruh Nea untuk masuk terlebih dahulu. Setelah itu barulah dirinya. Supir juga mulai duduk di balik kemudinya. Setelahnya mobil pun mulai melaju meninggalkan komplek elite di mana rumah Guntur Mahesa berada. Tak sampai setengah jam, taksi mereka berhenti di sebuah toko besar. Tunggu sebentar ya Pak. Nanti Bapak antarkan kita pulang sekalian. Nanti gampanglah ongkosnya. Pesan Simbok sebelum ia dan Nea turun. Baik, Bu. Setelahnya Nea dan Simbok pun turun. Keduanya memasuki toko elektronik besar itu. Cari apa Mbak? Bu? Tanya salah satu karyawan toko. Ramah. Mbak, saya mau cari CCTV yang canggih. Yang bisa diakses lewat ponsel. Terus yang bentukannya kecil, semacam CCTV tersembunyi gitu. Ujar Nea memberitahu apa yang ia cari dan butuhkan. Ya, rencana Nea adalah memasang CCTV terbaru dan tercanggih di setiap sudut rumah. Ia ingin menangkap basah Mary yang berniat mencuri, dan ingin membuktikan bahwa Cecil ini memusuhinya bahkan berniat ingin menyingkirkannya dari rumah. Kalau diberitahu omongan saja pasti kakek dan neneknya tidak akan percaya. Dengan memasang CCTV adalah langkah yang tepat. Ia juga bisa membuktikan watak ibu dan anak itu yang sesungguhnya kepada kakek dan neneknya tersebut. Oh, ada Mbak. Mohon ditunggu sebentar. Akan saya ambilkan beberapa contohnya. Seru karyawan tersebut menyuruh Nea dan Simbok menunggu. Kemudian segera mengambilkan beberapa sampel CCTV. Karyawan toko pun kembali dan menjelaskan harga-harga CCTV beserta fungsinya. Saya ambil yang ini Mbak, langsung satu paket, karena saya pun butuhnya banyak. Nea menunjuk CCTV yang ia inginkan. Saya butuhnya sekarang Mbak, bisa langsung dipasangkan gak? Harus cepat juga karena waktunya mepet. Seru Nea sembari melirik jam yang melingkar di tangan kanannya. Bisa Mbak bisa. Jadi total semuanya 23.500.000 Mbak.
Yang 1.500.000 itu biaya pemasangan. Jelas karyawan tersebut. Baiklah, saya transfer sekarang. Naya mengotak-atik ponselnya, karena konsepnya diam-diam. Naya tidak menggunakan black card pemberian neneknya. Naya menggunakan uang pribadinya sendiri. Tak masalah bagi Naya mengeluarkan uang segitu banyaknya, toh demi kesejahteraan hidupnya beserta keluarganya. Setelah selesai bertransaksi, Naya dan Simbok pun pulang. Pukul 10:05 Naya sampai di rumah. Di sana sudah ada Mr. Alfred menunggunya, duduk dengan menatap tajam dirinya. Naya meringis, perlahan menghampiri sang dosen yang sepertinya tengah marah. "Mister, sudah lama menunggu ya?" tanya Naya basa-basi. "Sudah pukul berapa ini, Nona? Harusnya Anda itu standby dan on time dengan waktu yang sudah saya jadwalkan. Anda ini membuang-buang waktuku yang berharga," semprot Mr. Alfred. Walau Naya ini cucunya Guntur, tetapi Mr. Alfred memperlakukan Naya sama dengan anak didiknya yang lain. Tidak dispesialkan. Kalau Naya salah ya wajib ia kau tegur. Naya malah memberengut, balik mengomel. "Ya ampun, telah cuma 5 menit aja Mister sampai segitunya," gerutu Naya mengomel. "Waktu adalah uang Nona, dan pekerjaan saya tidak hanya mengurusi Anda. Ayo cepat bersiap, kita mulai belajar sekarang juga," ucap Mr. Alfred tegas, masih menatap tajam ke Naya. Kemudian dosen tersebut berlalu lebih dulu memasuki ruangan yang akan mereka tempati untuk belajar. Naya mendengus, dasar, kalau galak begitu tidak jeti Naya mengidolakannya. "Embok, nanti pantau kalau orang-orang itu datang ya. Dan ini ponsel Naya. Suruh mereka untuk menghubungkan CCTV-nya ke ponsel Naya ini," pesan Naya seraya menyerahkan ponselnya. Tak lupa ia memberitahu sandi ponsel miliknya itu. "Beres Non. Non yang semangat ya belajarnya," seru Simbok memberi semangat. Naya hanya mengangkat jempolnya, kemudian segera menyusul Mr. Alfred. 10 menit kemudian para karyawan toko berdatangan dan mulai memasang CCTV tersebut. Simbok pun memberitahukan di mana tempat-tempat yang akan dipasangi CCTV. Termasuk kamar Cecil dan Mary tak luput dari kamera CCTV. Kamar Naya juga dipasangi. Semua itu permintaan dari Naya. Semua sudah tidak terkecuali. Hanya kamar Tuan Guntur dan kamar para pembantu yang tidak. Tetapi di area kamar pembantu tetap dipasangi. Hanya dalam kamarnya saja yang tidak dipasang. Terutama ruang kerja Tuan Guntur. Itu jugalah dipasangi CCTV. Karena cukup banyak yang dipasang dan dipinta sekalian mencopot CCTV lama. Jadi semuanya itu membutuhkan waktu hampir 1 jaman. Simbok mulai ketar-ketir. Takut kalau tiba-tiba Nyonya Ruby pulang dari terapi. "Mas cepat dong," geru Simbok. "Iya Bu, sebentar lagi," sahut pekerja itu. Dan benar saja, 5 menit kemudian pekerjaan mereka sudah selesai. Kini tinggal menghubungkan saja CCTV tersebut ke dalam ponsel. "Mana Bu ponselnya? Akan saya riset untuk bisa terhubung ke dalam ponsel," ujar pekerja meminta ponsel pintar. "Ini, pakai ponsel ini Mas." Mbok Ine menyerahkan ponsel Naya. Pekerja tersebut menerima dan mulai mengutak-atiknya. Tak sampai 10 menit. Semua sudah selesai. "Ini dia Bu. Masuk ke dalam aplikasi ini dan bisa langsung mengakses kamera CCTV. Kalau ingin masuk ke perangkat lain dan laptop juga bisa, tinggal memasukkan kode IP-nya saja maka bisa langsung terhubung," jelas pekerja toko tersebut. Ya. Terima kasih. Maaf ya Mas. Bukan maksud mengusir, tapi mas-masnya segera pergi ya. Lah gimana sih Mbok ini? Bukan mau mengusir, tapi intinya menyuruh pergi. Sama aja atuh Mbok. Para pekerja pun saling pandang. Kemudian mengangguk saja. "Dan ini Mas, dibawa aja. Nanti diminum dan dimakan di jalan aja ya. Soalnya urgent ini. Keburu orang rumah lainnya pulang. Ngerti kan?" Seru si Mbok lagi sembari menyodorkan sekantong kresek hitam. Kresek itu berisi minuman kemasan dan beberapa cemilan. "Baik Mbok, terima kasih. Kalau begitu kami permisi dulu,"
Assalamualaikum. Pekerja lelaki tersebut menerimanya kemudian berpamitan pergi. Waalaikumsalam. Sesaat setelah para karyawan toko itu pergi, mobil Nyonya Ruby memasuki halaman rumah. Huf! Pas sekali waktunya. Gumam Simbok sembari mengelus dadanya. Lega. Yang tadi itu hampir saja. Dengan memasang wajah biasa saja, Simbok pun mulai membukakan pintu untuk sang majikan. Naya sendiri masih sibuk dengan belajarnya yang dibimbing dengan Mr. Alfred. Malamnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kakek dan neneknya sudahlah masuk ke dalam kamar. Naya sendiri baru turun dari kamarnya. Ia menuju dapur. Di sana ada Simbok yang sedang membuatkannya susu. Sedangkan di ruang keluarga ada Mary dan Cecil yang masih menonton televisi. Naya pun duduk di meja makan. Kemudian Simbok menghampirinya dengan membawa gelas susu di tangannya. Ini Non, susunya. Seru Simbok menyerahkan susu buatannya untuk Naya. Terima kasih Mbok. Naya menerimanya. Kemudian meminumnya. Mbok mau tanya dong. Celetuk Naya. Apa Non? Mbok kan sudah lama nih bekerja di sini. Kira-kira Mbok tahu gak momen yang paling bersejarah bagi kakek dan nenek? Atau bagi ibuku? Tanya Naya sengaja mengeraskan suaranya. Sesekali Naya melirik ke arah Mary dan Cecil. Karena memang jarak ruang TV dan meja makan tidak begitu jauh. Tapi tidak dekat juga. Sedenganlah. Oh, momen bersejarah ya, yaitu Non, pernikahan Tuan dan Nyonya. Terus waktu Non Kania dilahirkan. Itu adalah momen bersejarah bagi Tuan dan Nyonya. Sahut Simbok. Mary dan Cecil yang mendengarnya saling pandang. Kemudian kompak menoleh ke arah Naya. Terus, ada yang lain gak Mbok? Mbok coba ingat-ingat deh. Momen apa yang paling bersejarah bagi kakek dan nenek? Seru Naya lagi. Simbok mencoba berpikir. Ayah, ada Non. Itu sewaktu Nyonya divonis hamil oleh dokter. Seru Simbok heboh. Mary terlihat tertarik. Ia pun memasang telinganya lebar-lebar. Wah, pas ibu langsing di perut nenek ya. Pasti momen itu sangat bersejarah bagi pasangan yang sudah lama tidak dikaruniai anak. Kira-kira Mbok masih ingat gak tahun bulan dan tanggal berapa itu? Tanya Naya memancing, sesekali melirik ke arah Mary dan Cecil yang sepertinya lagi menguping. Kalau gak salah tahun 1978 bulan 5 tanggalnya berapa ya? Aduh Mbok lupa, tapi sepertinya di awal-awal bulan deh. Sahut Simbok. Mary melotot, kemudian tersenyum miring. Naya yang sedari tadi diam-diam memperhatikan pun juga ikut tersenyum miring. Kena kamu Mary, ayo, makan umpanku. Batin Naya menyeringai.